Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Komakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Rajiman Widyo Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan Sueroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertepatan di gedung Chuo Sang-in, gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas hadirnya di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua dan pemimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah wakil dari Jepang. Tentu saja seorang lagi adalah seorang dari wakil Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang telah kita sampaikan dalam bangun bersama. Untuk itu, marilah kita sidang pertama ini dengan agenda membahas rumus dasar negara. Selanjutnya silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat. Pidato singkat ini saya akan menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan negara yang saya usulkan yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri keutuhanan, dan pri kerakyatan, itu kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menyatakan ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragam. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri keutuhanan dan pri kerakyatan. Kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya disilakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Pemikiran gagasan yang saya sampaikan mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan keutuhan yang berkebudayaan. Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat. Ulang sekali. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang mengatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak I.R. Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh wakil dari Jepang, Mr. Ichibangse. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang
setujunya akan dipertegaskan oleh ketua sidang. Hanya itu yang saya dapatkan. Saya katakan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangse yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhatta, Muhyamin, Dr. Supomo, dan Soekarno. Namun dasar negara sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 sebagai ketua dipilih IR Soekarno. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945, dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 sesuai Raso. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya Subaso, seperti usulan asas dasar negara Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara 31 Mei 1945, bukan? Siapa ini? Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah mengunggahkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syarat-syarat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara tersebutlah Panitia 9 berikan nama Piagam Jakarta. Demikian perumusan. Kami siap hendak mengusulkan atau memberi usulan mengenai rumusan-rumusan ini. Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengungkapkan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. 5. Keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi penduduk pemeluknya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangnya. Saya menamakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Jika berkenan, bolehkah saya usul saudara ketua? Silakan Dr. Supomo. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat memuai pemusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda sebaiknya diganti dengan apa?
Menurut saya sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Saya setuju. Terima kasih Dr. Supomo. Dengan ini berarti anggota sudah sepakat dan sidang kedua PKI ini saya nyatakan berakhir.